Halo semua, apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji nama Tuhan, kembali lagi saat ini dengan Encitika Maniku. Dan saat ini Encitika akan menceritakan dan membahas tentang bina anak pelajaran 41. Dan untuk pembacaan firman Tuhan di saat ini terdapat dalam Perjanjian Baru, yaitu kitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Dengan judul pembacaan, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan semoga pembacaan firman Tuhan ini dapat kita baca bersama. Shalom, damai di hati. Nah, puji nama Tuhan, adik-adik, saat ini Encitika akan kembali menceritakan tentang cerita Alkitab, tapi kali ini terdapat dalam Perjanjian Baru, yaitu Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Yang orang so baca tadi DP judul kan tentang perumpamaan. Nah, adik-adik, orang tahu bersama bahwa kitab Lukas ini ditulis oleh Lukas sendiri. Dia adalah seorang tabib dan rekan sepelayanan dari Rasul Paulus. Dan Injil ini atau kitab Lukas ini tertuju kepada Theophilus dan ditulis dengan maksud memberikan catatan yang teratur dan menyeluruh tentang apa? Tentang kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Kan? Jadi orang kalau baca ini kitab Lukas ini, jadi dia mencatat atau menulis tentang kehidupan daripada Tuhan Yesus dan tentang ajaran-ajaran daripada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada suatu hari ini Tuhan Yesus dia sedang berbicara dengan banyak orang. Kalau bercerita bilang banyak orang berarti banyak sekali kan tuh orang-orang yang ada di situ. Tapi adik-adik tahu, ini orang banyak yang datang ini dorang ketika berbicara dengan Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus tahu adik-adik ada sebagian banyak orang ini ternyata ada yang datang dengan hati yang tidak tulus, ada juga dengan hati yang tulus. Ada beberapa orang yang menganggap dirinya lebih hebat dan lebih besar dari orang lain. Dorang lebih memandang rendah ini orang lain. Jadi torang pe Tuhan Yesus ini sangat hebat sama dengan torang ketika torang datang beribadah, datang kepada Tuhan Yesus lewat ibadah. Tuhan Yesus ini lihat torang datang dengan hati tulus atau nyanda. Tuhan Yesus tahu torang pe isi hati, walaupun torang manis-manis, tapi Tuhan Yesus tahu kalau torang ada niat jahat atau tidak tulus. Tuhan Yesus tahu torang pe isi hati. Begitupun dengan orang banyak yang ada pada saat itu. Tuhan Yesus tahu dorang pe isi hati. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Lalu Tuhan Yesus ini berbicara, dia mulai berbicara kepada banyak orang itu dan berbicara tentang ini yang orang tadi baca sesuai dengan judul bacaan. Menceritakan atau berbicara tentang perumpamaan. Jadi perumpamaan itu seperti contoh umpama. Tuhan Yesus sampaikan pada orang, kasih contoh. Tuhan Yesus bilang ada dua orang yang datang ke gereja atau ke rumah Tuhan untuk datang berdoa. Yang pertama yaitu orang Farisi. Jadi orang Farisi ini adalah pemimpin agama. Jadi dia datang dengan berpakaian rapi, dengan suara lantang, dan dia ini dikenal sebagai orang yang rohani. Dan orang yang kedua adalah ini pemungut cukai. Jadi pemungut cukai ini adik-adik, dia adalah orang yang memungut pajak dan dikenal sebagai orang yang berdosa. Nah, lalu adik-adik, ini orang Farisi ini ketika dia datang di rumah Tuhan, dia datang berdiri paling depan. Jadi dia berdiri paling depan, dia berdoa tentang dirinya. Jadi dia dalam doa itu dia langsung bilang begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku ini tidak seperti semua orang yang berdosa. Aku ini bukan pemabuk, bukan orang lalim, bukan orang yang sering berzina, dan aku ini tidak seperti pemungut cukai ini. Jadi adik-adik, dia bilang begitu, baru dia bilang, kita ini Tuhan
setiap minggu 2 kali kita berpuasa dan kita sering memberikan persepuluhan dari DP penghasilan. Jadi adik-adik dia bawa DP doa itu, dia menceritakan tentang DP diri yang hebat. Nah, kasih yang adik-adik tahu, ini pemungut cukai ini, dia datang di rumah Tuhan, dia hanya berdiri di paling belakang. Kong dia nyandak berani adik-adik mau menengadah ke atas atau haga ke atas DP muka. Dia mau angka dia nih mau. Dan adik-adik tahu, dia isi doa. Dia bilang, Tuhan ampunilah aku. Jadi adik-adik, lebih-lebih dulu dia minta Pak Tuhan ampuni Pak dia karena dia adalah orang yang berdosa. Adik-adik bayangkan tuh, beda dengan itu orang Farisi pedoa. Jadi pemungut cukai ini dia pukul-pukul DP dada karena dia tahu tuh dia ini adalah orang berdosa, kasihanilah aku. Jadi dia pukul-pukul kasih yang DP dada karena dia rasa dia nyanda apa pantas ada di hadapan Tuhan. Dia datang untuk berdoa, dia nyak pantas. Jadi dia mohon ampun untuk dosa yang sering dia perbuat. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus pada waktu itu berkata, Tuhan Yesus langsung bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika orang ini pulang ke rumahnya, dialah yang dibenarkan oleh Allah. Tetapi orang yang satunya lagi tidak. Adik-adik boleh bayangkan tuh, Tuhan Yesus tahu mana doa yang baik dan yang tidak baik. Karena ini orang Farisi ini ketika dia berdoa, dia hanya berdoa for DP diri sendiri bahwa dia hebat, dia nyak sama di orang lain. Jadi dia menganggap DP diri lebih baik, lebih besar tuh daripada orang lain. Nah, sedangkan pemungut cukai ini kasihan, sebelum dia berdoa, dia apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, selesai Tuhan Yesus bilang begitu, Tuhan Yesus langsung bilang lagi ulang, karena barang siapa yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Tetapi barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Nah, Tuhan Yesus bilang begitu, Tuhan Yesus langsung apa? Mengakhiri perumpamaannya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dari cerita kita di saat ini mengajarkan kepada kita untuk berdoa yang benar. Tuh, berdoa yang benar adik-adik. Encik mau tanya, apa itu berdoa? Apa itu doa? Kalau orang di sekolah minggu banyak kali kan orang jadi dengar cerita Alkitab tentang ini doa. Karena doa ini adalah komunikasi orang dengan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kalau orang nyandak jaga berdoa, berarti orang nyandak jaga berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Toh, siapa di sini kalau jaga berdoa, selalu dia jaga berdoa. Jadi kalau tidur malam, bangun pagi, dia sebelum makan, dia sebelum pergi sekolah, dia sebelum belajar, mau tidur malam, kan adik-adik? Kalau orang rajin berdoa, orang dekat dengan Tuhan. Dan lewat cerita ini, Tuhan mengajarkan kepada orang semua untuk berdoa yang benar. Berdoa yang benar seperti ini seorang pemungut cukai ini. Dia berdoa dengan penuh kerendahan hati. Tuhan Yesus menolak ketika orang berdoa dengan kesombongan. Tuh adik-adik, jadi orang Farisi ini dia berdoa dengan hati yang sombong. Karena dia merendahkan orang lain. Dia anggap, ngana kuak bodoh, atau ngana kuak kita lebih pandai, kita lebih hebat. Tuh. Nah, Tuhan berkenan kepada orang-orang seperti pemungut cukai ini ketika dia datang kepada Tuhan dengan doa, dia penuh dengan kerendahan hati. Tidak seperti orang Farisi ini adik-adik. Tuh sama dengan Tuhan Yesus mengajarkan DP murid-murid untuk berdoa dengan apa? Kerendahan hati. Karena kalau orang datang dengan kerendahan hati, orang berdoa apapun yang orang minta pada Tuhan Yesus akan jawab. Tuh, siapa di sini yang mau berdoa dengan benar? Kita inci itu pasti banyak mau bilang begitu kan? Jadi Tuhan Yesus mau orang berdoa yang benar. Tuh,
Jangan diisi doa, Tuhan kita mau berdoa kok apa tapi kamang. Dia kok lebih bodoh dari kita. Kita lebih hebat dari dia. Ini boleh isi doa seperti itu. Apalagi kalau ada orang yang jaga ganggu pada orang tuh. Ada tuh teman-teman begitu. Orang kalau mau mendoakan orang berarti mendoakan yang baik kepada mereka. Semoga mereka Tuhan diberikan kesehatan tuh, kekuatan dan kemampuan. Supaya kebiasaan-kebiasaan mereka yang tidak baik boleh digantikan dengan kebiasaan yang baik tuh, sehingga mereka juga sama seperti orang menjadi anak manis tuh. Kalau orang berdoa seperti itu pasti akan dijawab oleh Tuhan, karena Tuhan mengajarkan ketika orang berdoa dengan benar pasti semua akan Tuhan jawab. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, jadi orang mesti rajin berdoa tuh, rajin datang kepada Tuhan Yesus lewat doa. Kalau orang rajin berdoa berarti orang menyerahkan sepenuhnya orang pe kehidupan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin firman Tuhan.